Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bek Barcelona Jean-Claire Todibo positif COVID-19. Bek Barcelona Jean-Claire Todibo menyatakan dirinya positif COVID-19. Hal tersebut diungkap melalui akun Twitter pemain berusia 19 tahun itu. Ia tidak menunjukkan gejala-gejala terkena COVID-19, namun setelah pemeriksaan ternyata ia mengidap virus tersebut. Sebelumnya, Barcelona mengungkap salah satu pemainnya terpapar virus corona, namun ketika itu manajemen klub tidak mengeluarkan nama. Mereka hanya memastikan si pemain tidak masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi Bayern Munich di perempat final Liga Champions. Todibo adalah salah satu dari 9 pemain yang baru saja kembali ke klub untuk memulai persiapan pramusim. Madrid pertimbangkan berikan kontrak 2 tahun pada Sergio Ramos. Raksasa La Liga Real Madrid sebelumnya disebut hanya akan memperpanjang kontrak Sergio Ramos setahun saja, namun kini mereka mempertimbangkan untuk memberikannya tambahan ekstra 1 tahun lagi. Madrid disebut berubah pikiran setelah mereka dikalahkan oleh Manchester City di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Saat itu Ramos absen karena kartu merah di leg pertama. Tanpa kehadirannya, lini belakang Madrid tampil ambyar. Bahkan Rafael Varane yang selama ini jadi rekan setianya melakukan 2 blunder fatal. Blaise Matuidi resmi berpisah dengan Juventus. Juventus mengumumkan kepergian Blaise Matuidi yang segera bermain di MLS bersama tim milik David Beckham Inter Miami. Sebelumnya, Goal telah mengabarkan bahwa Matuidi berhasil mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk meninggalkan Turin secara gratis meski terikat kontrak hingga 2021. Pelatih kepala Diego Alonso dipastikan ingin memasukkan Matuidi secepat mungkin dalam skuadnya, mengingat Miami menelan 6 kekalahan dari 6 pertandingan. Alessandro Bastoni tak menyangka jadi andalan Inter Milan. Bek muda Inter Milan Alessandro Bastoni merasa sangat bangga bisa menjadi andalan klub dan membantu Nerazzurri menembus semifinal Liga Eropa. Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi andalan pelatih Antonio Conte dalam skema 3 back, menjadi pilihan utama daripada Diego Godin dan bahkan membuat Milan Skriniar dicadangkan dalam 2 pertandingan Liga Eropa terakhir. Dengan kepercayaan besar seperti itu, kebanyakan pemain muda akan merasa gentar, tetapi tidak dengan mantan lulusan Akademi Atlanta ini. Cara Sergio Aguero bantu Manchester City di Liga Champions. Sergio Aguero mengalami cedera lutut dan harus lama absen. Meski begitu, dia bisa tetap membantu Manchester City di lanjutan Liga Champions. Dilansir dari Manchester Evening News, Sergio Aguero dapat bergabung dengan skuad yang dibawa Manchester City ke Portugal. Sergio Aguero bisa masuk ke tempat latihan dan ruang ganti. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak Manchester City. Sergio Aguero merupakan pemain yang paling senior. Tentu petuah dan motivasi yang diberikannya akan membakar semangat tim. Musim depan Liverpool tanpa sponsor di lengan. Liverpool menyelesaikan kesepakatan kerjasama dengan Western Union lebih awal. Artinya, klub akan memulai musim baru tanpa sponsor di lengan jersinya. Dilansir dari laman Standard, kedua pihak membuat kesepakatan awal kontrak 5 tahun sebesar 25 juta pound sterling. Namun kesepakatan itu selesai setelah berjalan 3 tahun. Western Union memutuskan untuk tidak melanjutkan kemitraan meski bangga atas keberhasilannya dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Liverpool yakin mereka berada di tempat yang bagus untuk mendapatkan sponsor baru, apalagi dengan penambahan trofi yang diberikan oleh Jurgen Klopp. Agen bantah Aaron Ramsey bakal tinggalkan Juventus. Pirlo kini tengah membuat rencananya untuk musim 2020-2021.
Sejumlah laporan muncul dan menyebutkan bahwa sang pelatih baru ingin menjual Aaron Ramsey yang baru semusim berada di Turin selepas direkrut gratis dari Arsenal. Namun Avid Sport dan Entertainment Group selaku agensi yang menaungi gelandang 29 tahun asal Wales itu menggunakan laman Twitter untuk membantah semua rumor yang beredar dan mengisyaratkan Ramsey akan bertahan. Bersama Juventus, kontrak Ramsey baru akan berakhir pada 2023 mendatang. Apabila bertahan di Juventus, Ramsey memang harus bersaing ketat dengan Arthur Melo yang telah resmi direkrut si nyonya tua dari Barcelona. Milan dan Chelsea sudah mulai bernegosiasi untuk Bakayoko. AC Milan dikabarkan sudah membuka proses negosiasi dengan Chelsea untuk memboyong Timothy Bakayoko ke San Siro. Chelsea memberikan diskon besar hingga separuh harga agar Bakayoko cepat laku dari harga semula 40 juta pound sterling. Rossoneri disebut ingin meminjam Bakayoko lebih dulu. Mereka akan membayar 3 juta euro sebagai biaya peminjaman tersebut. Milan kemudian ingin memiliki opsi untuk membelinya setelah masa peminjamannya itu berakhir. Jika Milan memutuskan untuk membelinya, maka mereka bersedia menebusnya seharga 35 juta euro. Di sisi lain, Bakayoko sangat ngebet untuk balik ke San Siro. Inter Milan sedikit lagi rampungkan transfer Sandro Tonali. Spekulasi masa depan Sandro Tonali mulai menemukan titik terang. Gelandang muda Brescia itu diberitakan sudah sepakat untuk bergabung dengan Inter Milan. Corriere dello Sport mengklaim bahwa dari beberapa klub yang mendekati Tonali, hanya Inter Milan yang berhasil mencapai kata sepakat dengan sang pemuda. Ia diberitakan sudah sepakat bergabung dengan Inter musim depan. Ia bakal menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Giuseppe Meazza. Sang gelandang juga diberitakan akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per musim di Inter. Menurut gosip yang beredar, Inter harus membayar sekitar 35 juta euro ke Brescia untuk transfer sang gelandang. Atlanta versus PSG, 2 gol di penghujung laga antar Les Parisiens ke semifinal. Perempat final Liga Champions antara Atlanta versus PSG berlangsung di Estadio da Luz, Kamis 13 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Paris Saint-Germain berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Atlanta dengan skor 2-1. Atlanta berhasil merobek gawang PSG di menit ke-27 lewat sepakan Mario Pasalic. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kebuntuan PSG pecah di menit ke-90. Marquinhos sukses melesakkan gol dengan sontekan setelah memanfaatkan umpan Neymar di depan kotak penalti Atlanta. PSG berbalik menang di masa injury time. Choupo-Moting melesakkan gol setelah menyontek hasil umpan silang Mbappe. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Lolos ke semifinal Liga Champions, PSG akhiri penantian 25 tahun. Paris Saint-Germain berhasil melangkahkan kaki ke semifinal Liga Champions 2019-2020. Keberhasilan ini jelas menjadi kegembiraan tersendiri bagi PSG. Pasalnya ini menjadi kedua kalinya bagi PSG meraih tiket ke babak semifinal di ajang Liga Champions setelah terakhir diraih pada musim 1994-1995. Itu berarti PSG telah mengakhiri penantian selama 25 tahun untuk mencapai babak semifinal Liga Champions. Ini menjadi perjuangan yang sangat berat karena PSG harus bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan tempat di babak semifinal kembali. Terlihat pincang dan menggunakan tongkat. Pelatih PSG kenapa? Pelatih PSG Thomas Tuchel tidak terlihat dalam kondisi yang baik saat timnya melawan Atlanta di babak perempat final Liga Champions. Ia harus berjalan memakai tongkat bantu sepanjang permainan berlangsung. Ternyata, Tuchel mendapatkan cedera saat memimpin anak asuhnya dalam sesi latihan untuk persiapan melawan Atlanta pekan lalu. Dari pernyataan resmi klub, Tuchel mengalami kesleo dan patah tulang pada kakinya. Tidak diketahui secara pasti mengapa dirinya bisa mengalami cedera tersebut. Juga belum ada laporan soal kapan kondisi kakinya bisa pulih sepenuhnya. Juventus pastikan Matthijs de Ligt absen 3 bulan.
Raksasa Serie A Juventus akhirnya memastikan bahwa bek andalan mereka, Matthijs De Ligt, harus absen selama 3 bulan ke depan. Kepastian ini didapat setelah De Ligt sukses menjalani operasi bahu pada Rabu 12 Agustus. Operasi ini memang harusnya sudah dilakukan sejak November 2019 lalu. Juventus mengumumkan bahwa operasi baru De Ligt dilakukan di klinik UPMV Salvator Mundi yang terletak di ibu kota Italia, Roma. Operasi ini berjalan sukses dan membuat De Ligt kini harus menepi dari lapangan hijau untuk menjalani pemulihan selama kurang lebih 3 bulan. Sancho tegaskan senang bermain bersama Dortmund. Jadon Sancho menegaskan dirinya senang bermain di Borussia Dortmund. Sancho telah mengirim pesan ke Manchester United di tengah saga transfernya yang sedang berlangsung. Sancho menyatakan bahwa dia bahagia di Dortmund. Ia pun suka bermain dengan rekan setim mudanya. Meski baru berusia 20 tahun, Sancho mengatakan ia mulai mengambil peran kepemimpinan dalam skuad yang akan memanfaatkan sejumlah remaja, termasuk Gio Reyna yang berusia 17 tahun dan Jude Bellingham. Casillas mengaku dapat tawaran untuk kembali ke Real Madrid. Mantan penjaga gawang Real Madrid Iker Casillas mengungkapkan ia telah ditawari kesempatan untuk kembali ke klub. Pemain berusia 39 tahun itu meninggalkan Madrid pada 2015 dan menghabiskan sisa hari bermainnya di FC Porto, tetapi mengakui hubungannya dengan Los Blancos sejak itu membaik. Mantan kapten timnas Spanyol itu mengakui adanya percakapan antara dirinya dengan Presiden Madrid, Florentino Perez, mengenai tawaran untuk kembali ke Madrid. Namun Casillas mengakui masih belum ada yang disepakati. Francis Coquelin dan Dani Parejo resmi gabung Villarreal. Villarreal resmi mendatangkan Francis Coquelin dan Dani Parejo dari klub rival Valencia. Coquelin telah menaikkan kontrak 4 tahun dengan Villarreal setelah menjalani karir bersama Valencia. Pemain asal Prancis itu mengungkapkan rasa senangnya setelah diperkenalkan di klub barunya pada Rabu 12 Agustus kemarin. Sementara itu, Dani Parejo mengikuti jejak Coquelin untuk bergabung ke Villarreal pada bursa transfer musim panas ini. Gol melaporkan Coquelin dan Parejo bergabung ke Villarreal dengan biaya gabungan 13 juta euro. Agen konfirmasi wonderkid ini segera tinggalkan MU. Rumor kepergian Tahith Chong dari Manchester United nampaknya akan segera terjadi. Sang agen mengkonfirmasi bahwa sang winger muda akan meninggalkan MU di musim panas ini. Dalam wawancaranya bersama Bild, agen Chong, Erkan Alkan, membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut sang winger sudah mendapatkan restu dari Ole Gunnar Solskjaer untuk memperkuat Werder Bremen di musim depan. Lebih lanjut, Alkan menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah mengurus persiapan kepindahan Chong ke Jerman. Jelang RB Leipzig versus Atletico, Joao Felix bisa bersinar di Lisbon. RB Leipzig versus Atletico berlangsung di Estadio da Luz Jumat 14 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Stadion itu merupakan kandang dari tim lama Joao Felix, Benfica. Joao Felix diprediksi bisa bersinar untuk Los Colchoneros di Lisbon. Presiden Los Rojiblancos, Enrique Cerezo, memberikan dukungan untuk pemain 20 tahun itu. Tanpa mengecilkan peran pemain Atletico lainnya, Cerezo juga menyebutkan penggawa lainnya yang bisa menjadi pembeda saat RB Leipzig versus Atletico. Kami mempunyai skuad yang hebat dan pelatih yang luar biasa. Meski saya berpikir bahwa Joao Felix bisa menjadi bintang di Lisbon, dia ada di lingkungannya, di negaranya, dan di stadionnya yang lama, dan dia akan mengerahkan segalanya di laga ini, kata Cerezo. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!